Program Penanganan Akses Reforma Agraria merupakan sebuah program yang bertujuan untuk dapat memanfaatkan tanah masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Tahun 2022 merupakan tahun pertama bagi Kabupaten Indramayu. Salah satu desa yang menjadi sasaran program ini adalah Desa Cemara Kulon yang terletak di Kecamatan Losarang. Desa Cemara Kulon berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara, Desa Cemara di sebelah timur, Desa Pangkalan, Jumbleng, Losarang, dan Krimun di sebelah selatan, serta Desa Santing dan Desa Parian Girang di sebelah barat. Akses jalan menuju Desa Cemara Kulon tergolong baik. Namun, beberapa akses jalan di dalam desa masih membutuhkan perbaikan. Sebanyak 51% penduduk Desa Cemara Kulon adalah laki-laki. Mayoritas penduduk berada pada usia produktif yang didominasi oleh wira swasta dan petani atau buruh. Desa Cemara Kulon memiliki potensi konservasi mangrove dan juga tambak garam. Selain itu, terdapat potensi perikanan seperti bandeng, udang, dan ikan-ikan lainnya. Produk-produk perikanan tersebut selain dipasarkan dalam keadaan mentah, juga diolah menjadi produk seperti terasi, dendeng ikan, dan ikan asin. Keunggulan produk dari Desa Cemara Kulon yaitu bandeng presto dan garam krosok, dan udang, baik udang budidaya dan udang dari hasil tangkap dari laut. Potensi ke depan, pertama harapannya dari hulu hilir baik dari budidaya dan juga hasil olahan. Budidaya dengan ditingkatkan sistem budidayanya ke semi intensif, yaitu berupa pemberian pakan, untuk olahannya ditingkatkan untuk olahan ikan yaitu bandeng presto, bandeng campur turi, dan juga ikan asin bandeng. Salah satu komoditas yang memiliki potensi yang besar adalah bandeng presto. Salah satu keunggulan bandeng dari Cemara Kulon adalah budidayanya yang mengandalkan alam. Ikan bandeng tersebut tidak diberi pakan, melainkan akan memakan pakan-pakan alami yang sudah disediakan oleh alam, sehingga akan menghasilkan rasa ikan yang mempunyai ciri khas. Namun, ikan bandeng yang dijual oleh masyarakat masih merupakan bandeng mentah yang belum diolah. Keterbatasan pengetahuan dan alat menjadi alasan utama bagi masyarakat belum mengolah bandeng menjadi bandeng presto. Presto merupakan sebuah proses untuk melunakkan tulang dan duri pada ikan. Tulang dan duri yang lunak menjadi keunggulan tersendiri karena seluruh bagian ikan dapat dimakan dan lebih aman bagi kalangan tertentu, seperti balita dan orang tua. Proses pembuatan bandeng presto diawali dari pencucian ikan untuk menghilangkan kotoran-kotoran dan organ dalam ikan. Kotoran dan organ dalam perlu dicuci bersih agar tidak menghasilkan rasa pahit pada bandeng presto. Ikan yang sudah bersih selanjutnya dioleskan bumbu-bumbu sebelum diletakkan di tatanan panci presto. Ikan yang sudah dioleskan dengan bumbu dibungkus dengan kertas buram agar tidak menempel di tatanan panci. Sebelum ikan dimasukkan, panci presto diisi dengan rempah-rempah untuk memberikan bau harum ke ikan. Proses presto dilakukan selama 3 sampai dengan 4 jam. Ikan yang sudah dipresto selanjutnya akan dikemas. Proses pengemasan dilakukan dengan memasukkan ikan ke dalam plastik dan divakum. Ikan yang sudah selesai dikemas selanjutnya diberikan label. Salah satu hambatan pada pengembangan produksi ikan bandeng presto ini adalah pengetahuan masyarakat yang masih awam dengan bandeng presto. Alat presto yang digunakan juga belum mampu dibeli oleh masyarakat. Pengemasan bandeng presto masih dilakukan secara manual. Salah satunya proses vakum yang masih menggunakan pompa galon menggantikan mesin vakum.
Produk bandeng presto ini juga masih belum memiliki izin dan legalitas untuk dapat memasarkan produk dengan lebih luas. Kalau hambatannya sih, kayaknya sih untuk sementara ini masih dalam pemvakuman pengemasan itu, karena plastik vakum di daerah susah didapat daerah sini, susah didapat, jadi harus dari luar daerah gitu. Paling sulit menurut saya untuk bandeng presto adalah pendapatan ikannya, kalau menurut saya. Jadi kan karena yang panen ikan bandeng itu nggak setiap hari, jadi kadang kalau misalkan ada yang panen, kita ya bisa dapat ikannya. Kalau nggak ada, kita harus bisa nyetok di dalam freezer, harus selalu ada. Jadi untuk bisa pengolahan tiap hari, kita harus selalu ada ikannya. Bahan bakunya pas kalau lagi musim hujan gitu Pak. Jadi walaupun ada rencana petani itu mau panen, kalau hujan itu nggak jadi karena akses jalannya susah gitu. Potensi pemasarannya cukup besar sebetulnya, karena kalau kita beli bahan baku misal yang ukuran 1 kilo isi 4 itu 25.000, kita bisa jual kalau bahan sudah jadi presto itu bisa nyampe 100.000. Menurut saya untuk kelebihan bandeng presto itu sangat banyak ya, kayak karena saya juga pecinta bandeng, cinta ikan bandeng gitu. Saya senang banget sama ikan bandeng, apalagi kalau udah diolah seperti di presto itu kan udah beda dari olahan lainnya, kayak gurihnya udah lunak, terus ya jadi kalau misalkan kita buat makan itu kayak ngerasa kayak ngerasa udah enak lah, tanpa lauk yang lainnya juga udah mantep gitu kalau untuk saya pribadi. Nah karena bandeng presto udah dagingnya bisa dimakan, terus juga dagingnya empuk, jadi untuk lauk makan tuh enak banget menurut saya. Ada tambahan mungkin kalau dari saya, makan bandeng nggak usah mikir takut tertusuk duri atau apa gitu. Jadi balita yang umur 4 tahun aja bisa gitu makan ikan bandeng presto. Harapannya sih Pak, semakin dikenal oleh masyarakat seluruh Indramayu gitu. Ayo kita sama-sama memproduksi bandeng presto gitu. Kebetulan kan kayak di desa Cemarakulang kan penghasil ikan bandeng ya. Jadi ya nggak usah ragu lagi, nggak usah itu, karena potensinya itu sangat besar, untungnya juga lumayan, bisa jadi 4 kali lipat, seenggaknya 3 kali lipat keuntungan dari bahan baku sampai bahan jadi.